Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Purnomo Putra dengan NIM 2303408. Saya tadi kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Khairulisa dengan NIM 2303404. Perkenalkan, saya Fani Nurul Fitri dengan NIM 2303406. Halo teman-teman, perkenalkan saya Septia Juliana dengan NIM 2303421. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa Mutiara Samad dengan NIM 2303497. Baiklah, selamat menyaksikan video dari kami. Bye-bye. Baik, untuk memenuhi tugas proyek 1 fisika lingkungan ini, kami dari kelompok 4 mengambil judul tentang efek perubahan iklim dan dampaknya pada sistem ekosistem pantai di beberapa kota Padang ditinjau dari perspektif fisika. Perubahan iklim merupakan fenomena global yang telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, termasuk ekosistem pantai. Di wilayah pesisir pantai ini, perubahan suhu kenaikan permukaan air laut seperti erosi pantai. Kota Padang merupakan salah satu daerah pesisir pantai di Indonesia yang mengalami dampak dari perubahan iklim ini. Fenomena seperti intensitas badai, erosi pantai, dan mekanik air laut menjadi tantangan yang serius bagi keberlanjutan ekosistem dan aktivitas manusia seperti perikanan dan pariwisata. Oleh karena itu, dapat kami lakukan kajian ilmiah berbasis fisika untuk mencari solusi yang tepat dalam mitigasi terhadap perubahan iklim. Baiklah pemirsa, untuk tujuan dari penelitian kami, yang pertama, menganalisis faktor fisika seperti perubahan suhu dan kenaikan pada permukaan air laut. Yang kedua, menyelidiki mekanisme perubahan lingkungan seperti perubahan suhu dan erosi pantai. Yang ketiga, mengkaji dampak perubahan iklim terhadap aktivitas manusia di pesisir pantai. Yang keempat, memberikan solusi seperti mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di pesisir pantai. Nah, pada lokasi penelitian kami melakukan perbandingan pada 3 pantai di Kota Padang ini. Pantai pertama yang kami kunjungi yaitu Pantai Pasir Jambak. Nah, di Pantai Pasir Jambak perbandingannya itu di sana terdapat pohon nipa. Nah, di sini kami Pantai Ujung Batu. Nah, pada Pantai Ujung Batu ini terdapat tempat wisata. Nah, teman-teman lihat tempat wisatanya. Nah, karena berhubungan sekarang ini bulan puasa, terdapat sedikit sekali orang yang datang ke sini dan berhubungan cuaca juga sangat panas ya pemirsa ya. Nah, karena itu tidak terdapat banyak para wisatawan yang berkunjung di sini pada siang hari ini. Nah, yang ketiga itu kami menyelidiki di Pantai Pasir Putih. Nah, di Pantai Pasir Putih tersebut terdapat pohon mangrove. Nah, untuk pohon mangrove itulah melakukan 3 perbandingan. Yang pertama itu ada pohon nipa dan tempat wisata dan pohon mangrove. Baik, pada hari ini Sabtu 15 Maret 2025 di jam 10.40 kami berada di lokasi pertama kami yaitu Pantai Pasir Jambak yang berada di Jalan Teratai, Pasianan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Nah, Pantai Pasir Jambak ini memiliki ekosistem yang unik dengan keberadaan pohon nipa yang berperan sebagai pelindung alami dari abrasi. Nah, ini contoh pohon nipahnya teman-teman. Namun dengan meningkatnya suhu global dan kenaikan permukaan air laut, kawasan ini mengalami tantangan besar. Jadi kenaikan air laut ini berisiko menenggelamkan area rawa. Jadi tempat nipah ini tumbuh. Jadi menghambat pertumbuhannya. Jadi curah hujan yang ekstrim dapat meningkatkan debit air sungai yang membawa sedimentasi berlebih yang mengganggu ekosistem nipah. Jika kita perlukan, ombak kini lebih sering mencapai area pohon nipah, jadi menyebabkan peredaman akar yang lebih lama.
Pantai Pasir Jamba beriklim suhu sekitar 29 derajat Celcius ya teman-teman. Kaitannya dengan pasang surut air laut, saat pasang tinggi air laut bisa masuk lebih dalam ke ekosistem nipah, jadi menyebabkan genangan yang terlalu lama dan berisiko merusak akar. Saat surut ekstrim, kadar garam di tanah meningkat karena penguapan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan nipah. Jadi perubahan pola pasang surut yang tidak teratur dapat mempercepat abrasi dan mengurangi luas habitat nipah. Solusi mitigasi perubahan iklim di Pantai Air Jamba yaitu penanaman kembali pohon nipah di area yang lebih luas untuk memperkuat ekosistemnya. Yang kedua yaitu pembangunan tanggul alami untuk mencegah abrasi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu monitoring rutin terhadap perubahan suhu dan permukaan air laut agar mitigasi dapat dilakukan secara dini. Baik, itulah solusi perubahan iklim dari Pantai Pasir Air Jamba. Baik, selanjutnya pada hari yang sama, pada jam 12.10, kami berada di pantai Ujung Batu, di mana salah satu pantai untuk penelitian kami yang berada di Kelurahan Pasianan Tigo, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pantai Ujung Batu merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi di Kota Padang. Namun berbeda dengan Pasir Jamba tadi yang memiliki pohon nipah sebagai penahan alami abrasi. Di sini kita melihat bagaimana abrasi berlangsung lebih cepat akibat kurangnya vegetasi penahan. Dengan meningkatnya suhu dan perubahan pola angin, ombak di pantai ini menjadi lebih besar dan kuat, menyebabkan erosi yang semakin parah. Batu-batuan yang dulunya kokoh sekarang menjadi terkikis dan dari garis pantai terus mengalami pergeseran di daratan. Untuk suhu di Pantai Ujung Batu sebagai objek wisata pada penelitian kami itu berkisar 30 derajat. Saat pasang tinggi, ombak yang lebih besar bisa menyebabkan erosi yang lebih cepat, membuat pantai semakin menyempit. Saat surut, pantai bisa memiliki area pasir yang lebih luas, tetapi jika terjadi surut ekstrim, bisa mengganggu aktivitas wisata yang bergantung pada air laut, seperti snorkeling atau naik perahu. Nah, selanjutnya dampak dari perubahan ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga merugikan industri pariwisata. Area pasir yang semakin sempit membuat wisatawan memiliki ruang yang lebih terbatas untuk beraktivitas. Sementara pedagang yang harus terus menyesuaikan lokasi usaha mereka akibat perubahan garis pantai. Mitigasi dari permasalahan ini, yang pertama itu pembangunan pemecahan gelombang untuk mengurangi dampak abrasi. Yang kedua itu rehabilitasi area pesisir dengan vegetasi seperti cemara laut untuk menahan pasir. Yang ketiga itu edukasi pengelola wisata agar lebih sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan dalam bisnis pariwisata. Baik, pada hari ini, Sabtu 15 Maret 2025 pada jam 14.14, kami berada di lokasi ketiga penelitian kami, yaitu Pantai Pasir Putih yang berada di Tabing, Bunga Pasang, Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai Pasir Putih memiliki hutan mangrove yang berperan penting dalam melindungi pesisir dari abrasi dan sebagai habitat bagi berbagai spesies ikan. Namun, dengan meningkatnya suhu global dan kenaikan permukaan air laut, ekosistem ini mengalami tekanan besar. Beberapa akar mangrove yang sebelumnya berada di daratan kini mulai terendam secara permanen, menyebabkan pertumbuhan mangrove menjadi lebih sulit. Jika kondisi ini terus berlangsung, dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada masyarakat sekitar. Nelayan yang bergantung pada ekosistem ini mulai mengalami penurunan hasil tangkapan karena perubahan habitat ikan. Hal ini memaksakan mereka untuk mencari area tangkapan yang lebih jauh, meningkatkan biaya operasional dan waktu yang diperlukan untuk nelayan. Nah, di belakang ini merupakan batang mangrove-nya. Iklim pada Pantai Pasir Putih yaitu sekitar antara 30 derajat Celcius, di mana suhu ini sama seperti suhu sebelumnya, yaitu pada Pantai Ujung Batu. Yaitu kaitannya dengan pasang surut air laut, di mana saat pasang tinggi, air yang masuk ke hutan mangrove membawa nutrisi bagi biota di sekitarnya. Tetapi, jika pasang terlalu tinggi atau berlangsung lama, akar mangrove bisa kekurangan oksigen. Saat surut,
Lumpur yang tersisa bisa menjadi tempat tumbuhnya organisme, tetapi jika surutnya terlalu ekstrim bisa menyebabkan kekeringan dan menghambat pertumbuhan mangrove. Perubahan pola pasang surut akibat perubahan iklim bisa mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove dan memengaruhi habitat ikan serta kepiting yang hidup di sana. Baik, solusi mitigasi pada iklim ini yaitu rehabilitasi hutan mangrove dengan penanaman kembali di area yang mengalami degradasi. Yang kedua, edukasi masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Yang ketiga, penerapan teknologi perikanan yang lebih adaptif seperti budidaya ikan yang tahan terhadap perubahan suhu. Baiklah, kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan di 3 pantai Kota Padang dengan karakteristik yang berbeda-beda dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim dapat berdampak langsung pada lingkungan pesisir Kota Padang. Yang pertama yaitu Pantai Pasir Jamba yang memiliki pohon nipah mengalami keunikan suhu dan permukaan air laut yang berisiko menggelamkan area rawa tempat nipah tumbuh. Yang kedua yaitu ada Pantai Ujung Batu sebagai tempat wisata mengalami abrasi yang semakin parah akibat kuatnya gelombang dan kurangnya vegetasi pohon penahaman alami. Yang ketiga yaitu ada Pantai Pasir Putih dengan hutan mangrove menghadapi tantangan akibat kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan akar mangrove terendam lebih lama. Dengan solusi mitigasi dan adaptasi yang tepat seperti penanaman kembali vegetasi pesisir, pembangunan infrastruktur adaptif, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem pantai, pengelolaan perikanan dan wisata berkelanjutan. Baik, sekian dari video yang telah kami paparkan. Semoga penonton dapat mengambil hikmah dan kesimpulannya. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, say hi. Apa enggak? Sekitar itu. Iya. Tahu kan nama? Halo teman-teman. Bye-bye. Mati ini karena kapalnya tidak bisa.